Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karangasem memastikan hingga saat ini belum ditemukan kasus penyakit lumpis skin disease atau LSD pada ternak sapi di wilayahnya. Sebagai upaya pencegahan menularnya wabah LSD di Kabupaten Karangasem, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan melalui Puskeswan di masing-masing kecamatan rutin melakukan spraying atau penyemprotan insektisida di tempat jual beli maupun di pasar hewan. Spraying atau penyemprotan yang rutin dilaksanakan oleh petugas Puskeswan menyasar pasar hewan maupun tempat jual beli ternak sapi. Salah satunya spraying dilaksanakan di Pasar Hewan Bebandem, tiap pasaran yang menjadi lalu lintas ternak sapi terbesar di Karangasem. Selain spraying atau penyemprotan insektisida di pasar hewan maupun tempat jual beli, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan juga mengimbau para petani atau peternak untuk melakukan spraying secara mandiri. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Karangasem, Imadi Sugiyarte, menyatakan pihaknya telah menginstruksikan seluruh UPTD Puskeswan untuk melakukan monitoring ketat terhadap kandang milik peternak. Kepala Dinas Pertanian Pangan Kabupaten Karangasem pada kesempatan yang baik ini menginformasikan untuk LSD antisipasi kita bersama jajaran di Kabupaten Karangasem. Dalam hal ini adalah Kepala UPTD Puskeswan beserta Puskeswan yang ada di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Karangasem. Kita senantiasa siaga dan selalu melaksanakan spraying insektisida. Ini kita lakukan di sentra-sentra seperti pasar hewan maupun tempat-tempat kandang yang agak banyak populasinya, sehingga LSD itu sendiri kita harapkan tidak muncul di Karangasem. Selain penyemprotan disinfektan, petugas juga memfokuskan pembasmian lalat yang menjadi media utama penyebaran virus LSD. Pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan peternak maupun petani untuk menunda sementara waktu melaksanakan aktivitas jual beli sapi, terutama aktivitas jual beli sapi lintas kabupaten. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karangasem berharap langkah yang telah dilakukan bersama jajarannya ini dapat mengurangi resiko penyebaran wabah LSD di ujung timur Pulau Bali ini. Laporan Budiase, Karangasem, Garuda TV. Kasus lumpy skin disease atau LSD pertama kali terdeteksi di Provinsi Bali pada akhir Desember 2025 di Kabupaten Jembrana. Kasus tersebut telah dikonfirmasi positif LSD melalui pengujian polymerase chain reaction atau PCR di Balai Besar Veteriner Denpasar dan Laboratorium Rujukan Nasional. Selanjutnya pada 5 Januari 2026 dilakukan penelusuran lanjutan dan ditemukan 28 ekor sapi positif LSD yang tersebar di 6 desa. LSD tidak menular ke manusia dan hanya menyerang hewan ternak seperti sapi dan kerbau. LSD ditularkan oleh virus Capripox melalui serangga penghisap darah seperti nyamuk, lalat, dan caplak. Penyakit ini bisa juga menyebar lewat kontak langsung alat kandang atau jarum suntik yang dipakai bersama. Gejala utama yang ditimbulkan antara lain benjolan atau lumpy di kulit bagian leher, punggung, kaki, dan ambing. Juga dapat menimbulkan demam tinggi yang mencapai di atas 40 derajat Celcius, pembengkakan kelenjar getah bening, lemas, dan nafsu makan turun. LSD juga dapat memicu luka pada kulit yang bisa bernanah atau nekrosis. Penularan LSD pada sapi menimbulkan kerugian bagi peternak, seperti turunnya produktivitas yang ditandai dengan berkurangnya produksi susu dan turunnya bobot badan ternak. Biaya pengobatan dan perawatan juga menjadi meningkat. Selain itu, akan terjadi pembatasan lalu lintas ternak atau karantina yang menimbulkan kerugian ekonomi cukup besar. LSD dapat dicegah melalui vaksinasi secara rutin, pengendalian vektor yang mencakup penyemprotan insektisida, dan menjaga kebersihan kandang. Karantina ternak baru atau masuk juga wajib dilakukan, disertai dengan disinfeksi alat dan kandang. Laporan Tim Liputan, Garuda TV.